Ya, sebelum saya ke Kang Pipin tadi menanyakan pekerjaan rumah yang cukup besar untuk Kang Pipin dan kawan-kawan di Koalisi Perubahan, mengingat Partai Nasdem mitra koalisinya PKS juga. Saya akan ke Mas Rohman dulu sebentar nih, soal opini publik yang tadi ditanyakan terlebih dahulu, tapi disebut oleh Mas Rohman ini memang kalau ngomongin masalah hukum tidak bisa berdasarkan opini publik, tapi persepsi yang dikatakan Kang Ujang tadi ini sudah terbentuk. Nah, sekali lagi saya tanyakan, gimana caranya KPK dan juga Kejaksaan, lembaga hukum yang ada sekarang untuk menangani kasus korupsi agar ya publik tidak menganggap hukum ini dicampur adukan dengan politik begitu, Mas Rohman? Ya, tentu aparat penegak hukum wajib untuk transparan, menjelaskan prosesnya mulai dari tahap penerimaan laporan dari masyarakat, penyelidikan, penyidikan. Sehingga kalau KPK atau penegak hukum lainnya transparan, publik dapat mengawal, dapat ikut mengontrol apakah prosesnya wajar atau prosesnya dipercepat tidak wajar gitu ya. Jadi itu yang sekarang dibutuhkan agar KPK dan Kejaksaan selalu harus menjelaskan kepada publik proses-proses yang dijalankan, apalagi menyangkut political exposed person gitu ya, mereka-mereka yang secara politik adalah tokoh-tokoh penting. Nah, soal persepsi, saya setuju bahwa memang publik sangat menjadikan aspek korupsi itu sebagai salah satu penilaian. Meskipun ini bukan bidang saya, tapi saya ingat betul dalam konteks korupsi di pemilu tahun 2014, ada partai penguasa saat itu diterpa kasus korupsi, kemudian rontok ambrol begitu ya perolehan suaranya, sehingga aspek korupsi ini menjadi salah satu pertimbangan publik untuk menentukan pilihan. Oleh karena itu, solusinya bukan mencegah penegak hukum untuk memproses perkara korupsi dong. Ya, Solusinya setuju. adalah partai politik jangan korupsi sehingga kadernya tidak diproses, kemudian cari-cari alasan dikatakan politisasi. Maka penting sekali untuk juga ada agenda penegakan nilai integritas di partai politik. KPK menawarkan SIPP. SIPP itu adalah sistem integritas partai politik yang di dalamnya juga mencakup pembangunan nilai integritas di partai politik. Mas Radi. Baik, saya setuju sekali. Partai politik jangan korupsi dong. Pelaku-pelaku politiknya juga jangan korupsi. Karena kalau seperti Kang Ujang tadi dicari-cari begitu kesalahannya partai politik atau juga para politisi, kalau memang nggak ada salahnya ya nggak akan bisa diproses secara hukum karena memang bersih begitu ya. Nah, saya ke Kang Pipin tadi sebelum jeda saya tanyakan ke Kang Pipin. Bagaimana ini Koalisi Perubahan mengantisipasi dampak elektoral yang disebabkan oleh tersangkutnya beberapa politisi terutama di internal koalisi Anda ke kasus korupsi. Dampaknya untuk Pilpres 2024 terutama untuk pasangan Amin. Apa upaya Anda ke depan? Ya, terima kasih. Saya kira sebelum ke sana saya setuju ya langkah-langkah pencegahan yang sudah dilakukan oleh KPK ya dengan melakukan beberapa program ya pendekatan kepada partai politik ya dengan membuat program SIPP dan yang lainnya, kami mendukung 100%. Itulah yang dilakukan oleh PKS. Dan bagi kami, kenapa saya kira PKS sejak awal berada di oposisi, di luar pemerintahan. Kemudian kami lantang nyaring untuk mengambil satu sikap misalnya berbeda dengan kebijakan pemerintah ya. Dan kemudian saat ini mengusung Pak Anies Rashid Baswedan karena kami pastikan Presiden PKS Pak Haji Ahmad Syaihu mengatakan bahwa tidak boleh ada kader PKS, pejabat publik PKS yang bermain hukum. Tidak ada tindak pidana korupsi. Kami menyebutnya zero case. Tidak ada kasus hukum, tidak ada kasus moral yang kita harapkan supaya amanah publik, amanah kader struktur PKS ini kalau mau menjaga memang semuanya harus tertib. Jadi itu yang kami lakukan. Tapi ketika ini terjadi kepada mitra kami, kemudian kami melihat ada upaya untuk melakukan framing atau kebijakan tebang pilih yang dilakukan oleh penegak hukum, tentu yang kami inginkan, saya setuju 100% apa yang disampaikan oleh Bang Rohman, bahwa tidak boleh ada yang menghentikan, silahkan diproses hukum semuanya. Jadi itu yang harus dilakukan. Jadi kalau misalnya yang disasar hanya kawan kami dari Nasdem, pertanyaannya,
Apakah tidak ada kasus hukum dari kawan kami yang dari PDIP, Golkar, dan yang lainnya? Oke. Jadi pertanyaan itu yang tentu kami sangat bersyukur. Di sini ada Kang Ujang, Mas Rohman, yang memiliki persepsi yang sama dengan kami bahwa ini nampak sekali ada upaya politisasi, ada upaya pengembosan. Jadi yang kami lakukan saat ini, kami konsisten. Menyampaikan kepada publik bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Anies ke depan, apa yang dirubah, kami ingin merubah penegakan hukum yang adil bagi semua. Equality before the law itu ditegakkan ke depan. Tidak ada lagi pihak masyarakat kecil yang terdampak oleh kasus-kasus hukum, ya, di mana kalau misalnya kita mengkritik pemerintah, maka dicari kesalahan-kesalahannya. Tetapi kalau kita pendukung pemerintah, maka itu dibiarkan saja. Tentu saya kira publik juga semakin cerdas, mudah-mudahan dengan upaya ini ya publik nanti bisa melihat ya apa yang dilakukan oleh penegak hukum memang itu seakan-akan kita tampak adalah bahwa ini sesuai dengan proses hukum yang berlaku, tetapi framing publik bahwa ada seakan-akan agenda setting yang dilakukan oleh penguasa untuk menyudutkan pihak tertentu, seakan-akan memang kami tidak pro penegakan hukum. Maka inilah bagi kami saat ini yang kami kampanyekan, Pak Anies, Allah takdirkan menang sebagai Presiden Indonesia, maka kita ingin menegakkan hukum seadil-adilnya bagi semua. Tidak tebang pilih. Saya tertarik dengan pernyataannya Bung Zainur Rohman juga nih Kang Ujang. Tadi kalau mau memang tidak dipersepsikan hukum itu dicampur adukan dengan politik, ya partai politiknya jangan korupsi lah. Jadi mau diubek-ubek kayak gimana juga partai politiknya kalau memang nggak korupsi ya nggak akan disasar begitu seperti kata Kang Ujang, dicari-cari begitu. Nah di momen-momen mendekati pesta demokrasi, transparansi partai politik untuk sebagai akuntabilitas partai politik untuk pertanggungjawabannya kepada publik, sejauh ini Anda melihatnya seperti apa? Ya, pertama begini Bang Radi, ada partai politik kan di hulu ini. Hilirnya itu kan kepemimpinan, artinya produk kader yang dihasilkan. Jadi di sini ada partai, kaderisasi, pelembagaan partai ini, apakah memang bisa diukur atau tidak, misalkan kelembagaannya, misalkan tentang demokrasi internalnya, tentang fungsi partai politiknya, rekrutmen, kaderisasi. Ini kan banyak persoalan di sini. Maka yang dihasilkan adalah ya misalkan kader karbitan, ya tidak berkualitas, sehingga dalam konteks penyelenggaraan negara ini kan nggak bagus, nggak baik. Karena tadi ada kader comot, karbit, tahu-tahu jadi kasih kartu anggota, jadi wali kota, bahkan ingin jadi cawapres dan lain sebagainya, problem. Oleh karena itu tadi dalam konteks untuk membangun sebuah institusi partai yang terlembagakan, ya, artinya fungsi-fungsi kepartainya jalan gitu. Ini yang perlu kita punya kepentingan di sini gitu. Karena tadi akan menghasilkan kawah canda di muka kepemimpinan bangsa. Jadi kalau partainya bersih, maka produk yang akan dihasilkan bersih. Efeknya bangsa ini juga akan bersih. Tapi kalau partainya mohon maaf rusak gitu, kotor gitu ya, sesukanya, seenaknya, maka produk yang dihasilkan juga akan rusak. Oleh karena itu untuk membangun sebuah institusi kepartaian yang baik ya, perlu memang dibangun sebuah skema sistem yang bagus pula. Tadi ya Kang Pipin mengatakan di internal sudah gitu kan. Tapi apakah itu sudah cukup? Karena kemarin juga kan ada masalah juga di PKS. Satu ya kadernya gitu kan. Masalah keluarga itu yang menjadi problem. Oke lah di antara banyak anggota DPR tapi satu gitu kan. Nah, tetapi ke depan memang kalau kita melihat persepsi publik terhadap partai ini masih negatif. Masih belum memuaskan. Banyak yang tidak transparan, masih mementingkan kepentingan partai, bahkan kelompok dan golongan. Jadi belum membuktikan kepada publik bahwa partai hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah kalau itu sudah nanti terbangun ke depan gitu, maka sejatinya bahwa kita tidak khawatir dengan kepemimpinan bangsa ke depan. Nah hari ini kita PR juga buat partai politik. Misalkan kenapa yang muncul itu Pak Anies? Pak Anies bukan kader partai. Ya kan kenapa tidak tokoh partai yang berkualitas, yang berintegritas, yang bagus sehingga bisa dijual. Sekarang ada tokoh-tokoh partai, tapi banyak yang bermasalah. Nah itu kan indikator bahwa selama ini partai politik masih banyak yang bermasalah. Oleh karena itu tugas kita bersama mendorong partai politik, Kang Pipin ya, Kang Rohman, untuk tadi membangun institusi partai
membangun jati dirinya agar apa? Agar menghasilkan produk kepemimpinan bangsa yang bagus, yang berkualitas. Berkualitas. Ya, saya juga tergelitik sebenarnya dengan gelagat cara kerja KPK saat ini dan juga kejaksaan begitu ya dalam menangani kasus-kasus hukum, terutama kasus korupsi yang punya dampak cukup besar untuk memberikan publik persepsi negatif terhadap partai politik gitu. Nah, ini saya akan tanyakan ke Bung Rohman. Kalau melihat KPK dan kejaksaan sekarang, kenapa bisa begini ya? Karena saya lihat dulu nggak seperti ini begitu. Mereka benar-benar profesional menangani kasus hukum tanpa ada tebang pilih begitu. Kenapa kok sekarang bisa begini? Anda melihatnya kenapa ini begini, Bung Rohman? Ya, saya melihatnya kalau yang kejaksaan sih belum terlalu berbeda ya antara dulu dan sekarang. Mungkin yang orang melihat sangat kontras itu KPK. Ya, saya setuju. Saya melihat memang karena derajat independensi KPK itu rontok. Di dalam Undang-Undang KPK 19 2019 itu KPK dimasukkan dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Pegawainya dijadikan PNS. Dewan pengawasnya pertama kali dipilih oleh presiden dan seterusnya. Sehingga ketika KPK-nya berkurang independensinya, KPK sangat dimungkinkan untuk di-remote dari eksternal. Nah, ini juga menjadi tugas dari publik untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja KPK dan menyampaikan tuntutan kepada pembentuk undang-undang yaitu Presiden dan DPR untuk mengembalikan independensi KPK. Nah, cerita soal kasus-kasus yang melibatkan para politisi ini kan tidak akan muncul kalau kepercayaan publik kepada KPK itu tinggi gitu ya. Dan saya juga melihat sampai saat ini tidak ada cara lain, ya sudah proses hukum mereka-mereka yang memang benar-benar ada alat bukti menunjukkan mereka melakukan perbuatan pidana. Yang kedua adalah KPK-nya itu harus transparan kepada publik, harus menyampaikan informasi-informasi mengenai prosesnya, sehingga publik bisa melakukan pengawasan, pengawalan, bisa menilai apakah wajar atau tidak wajar. Yang ketiga adalah institusi-institusi pengawas. Dewan pengawasnya kasih dong input dari masyarakat, dari parpol mengenai kelakuan mereka-mereka di internal KPK yang dianggap sebagai pelanggaran kode etik. DPR ini kan juga bisa melakukan fungsi kontrol, bisa melakukan rapat dengar pendapat, memanggil KPK, kemudian meminta akuntabilitas perkara-perkara yang dituduh sebagai perkara bermuatan politik. Itu bisa dilakukan termasuk oleh Nasdem, oleh PKS, oleh PKB dan seterusnya. Itu dimungkinkan. Apakah itu sudah dilakukan? Sepertinya juga belum gitu ya. Intinya saya ingin mengatakan bahwa dalam situasi yang seperti ini memang bagi publik ini menjadi pembelajaran politik yang penting. Bagi publik dari aspek hukum tentu lebih suka dong kalau elit-elit ini saling bongkar daripada saling tutup. Tetapi publik juga memang berharap agar proses penegakan hukum itu tanpa pandang bulu, adil, juga bisa berlaku untuk semua, equality before the law itu tadi. Nah, itu tadi menurut saya memang ada jatah kerjaan PR dari publik, dari parpol, dari KPK, juga memang kita punya agenda ke depan bagaimana mengembalikan independensi KPK agar KPK itu steril dari bentuk-bentuk intervensi kekuasaan manapun. Itu yang memang tugas paling berat, mengubah kembali Undang-Undang 19 2019, Mas Radhi. Ini kan sekarang mau pesta demokrasi dan juga akan ada transisi pergantian kepemimpinan begitu ya. Dan otomatis kita juga punya harapan besar kepada calon pemimpin kita yang baru begitu nantinya bisa membenahi lagi KPK supaya powernya juga bisa kembali kuat begitu. Karena saat ini juga kita lihat lebih banyak kasus-kasus besar korupsi terutama ini ditangani oleh kejaksaan. Apa yang menyebabkan kejaksaan ini porsinya sekarang lebih tinggi daripada KPK ya, Mas Rohman? Ya, itu juga dipengaruhi banyak faktor ya. Yang pertama jelaslah KPK itu kan berkurang darah merahnya 74 orang. Mau bagaimanapun mereka adalah banyak penyidik senior, juga banyak fungsional-fungsional yang selama ini menjalankan tugas-tugas penting di KPK. Benar, orang bisa silih berganti, orang bisa di-replace, tetapi tidak sebentar untuk membangun skill, untuk membangun pengalaman, untuk membangun apalagi integritas. Nah, ini juga menurut saya juga menjadi salah satu faktor kenapa KPK saat ini
tidak punya kasus yang bernilai strategis. Mungkin hanya 1-2, mungkin seperti Mahkamah Agung atau sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan yang dalam kasus benih lobster. Nah, kalau tadi ditanyakan kenapa sekarang kejaksaannya yang naik, ya saya sih senang kalau kejaksaan memang naik, artinya mereka menjawab challenge dari publik yang selama ini menganggap kejaksaan dan kepolisian prestasi dan kinerjanya itu kurang memuaskan. Nah, kejaksaan punya prestasi yang sangat bagus di beberapa kasus, Jiwasraya, Asabri, Surya Darmadi, minyak goreng, dan sekarang BTS Kominfo. Jadi ya kita apresiasi. Bagi yang menjalankan tugas dan kinerja yang baik, kita apresiasi. Bagi yang diragukan kinerjanya, apalagi independensinya, ya kita kritik, Mas Radi. Oke, ya saya sepakat sebenarnya ya kalau kejaksaan sekarang punya kasus-kasus besar yang ditangani itu sangat baik. Tapi juga semua lembaga hukum kita harapkan bersama mulai dari kepolisian, KPK, dan kejaksaan juga bisa sama-sama justru membahu-membahu memberantas kasus-kasus korupsi begitu yang ada di Indonesia. Oke, terakhir ke Kang Pipin sebelum saya tutup dan juga Kang Ujang, saya ke Kang Pipin dulu. Sekarang ini kan opini publik sudah terbentuk seperti yang Anda bilang tadi bahwa ada politisasi lah dalam kasusnya Pak Syahrul Yassin Limpo gitu ya, yang juga Partai Nasdem mitra koalisi Anda. Nah, ini kalau Anda ngelihatnya justru ini berdampak ke elektoral atau justru menguntungkan? Bisa saja ini kan menguntungkan begitu Kang Pipin, karena bisa di counter bahwa ini ya boleh dikatakanlah ini kasus kriminalisasi begitu. Ya, sekali lagi ini pertarungan persepsi dan bagaimana PR kita untuk membangun kesadaran kepada publik bahwa kalau negara ini dikelola seperti ini ya, penegakan hukumnya tebang pilih, maka tidak ada kepastian hukum. Yang ada siapa yang dekat, yang punya kedekatan dengan penguasa, maka mereka aman. Itulah ya persepsi yang terbentuk. Nah, bagi kami saat ini ya untung rugi itu ya saya kira dalam jual beli, tapi bagi kami saat ini kami meyakinkan kepada publik inilah momentum perubahan 2024. Ya, kita memilih siapa presiden dan wakil presiden yang akan dipilih oleh rakyat dan partai-partai politik. Saya kira dengan kasus seperti ini tentu kita berharap mudah-mudahan publik semakin cerdas kira-kira siapa cawapres yang akan dipilih. Kalau melihat dari survei sebetulnya rakyat ingin perubahan dan keberlanjutan. Jadi saya ada 3 pertanyaan kepada dari survei kami ya, ditanyakan apakah Anda pro perubahan atau pro keberlanjutan atau di tengahnya pro perubahan dan keberlanjutan. Ternyata mayoritas publik menghendaki perubahan dan keberlanjutan. Dan disitulah posisi koalisi perubahan untuk persatuan. Kami ingin bagaimana yang baik dilanjutkan, tapi yang buruk, penegakan hukum yang tidak imparsial seperti ini, yang tebang pilih, yang kita ingin perbaiki ke depan. Supaya ada kepastian hukum bagi semua, para investor, semua pengusaha juga nyaman. Dan ini juga pesan kepada semua stakeholder kita, termasuk para pengusaha, tentu ingin penegakan hukum yang adil bagi semua. Itulah yang akan diperjuangkan oleh Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin. Baik, terakhir ke Kang Ujang. Kang Ujang, ini saya menanyakan bukan hanya untuk pasangan Amin sebenarnya, untuk semua bakal calon presiden dan calon-calon pemimpin kita gitu. Narasi-narasi seperti apa yang bisa diutarakan kepada publik jika memang mereka nantinya ya dikait-kaitkan oleh kasus-kasus korupsi tertentu gitu? Pasti ya, Bang Radi, karena di politik itu hanya 2 hal yang bisa dibangun oleh politisi. Pertama membangun pencitraan, yang kedua membusuk-busuki lawan. Nah, dalam konteks tadi ya, bagaimana mengkonter pembusukan lawan ini, tentu kita harus mempersiapkan diri semua perangkat itu. Politisi itu harus punya perangkat untuk bisa imun terhadap serangan-serangan. Ya, di saat yang sama juga membangun persepsi yang positif misalkan bangun integritasnya. Lalu masyarakat juga menilai bahwa mereka mampu. Lalu juga jangan lupa bahwa mereka berprestasi dan bangun juga konsepsi bahwa perdebatan ide gagasan yang harus dimunculkan. Itu yang harus sebenarnya dibangun dalam Pilpres 2024 nanti. Dan integritas ini juga jangan hanya pas mau pemilu aja gitu ya, ditunjukkan kepada publik. Investasi politik kan lama sebenarnya. Betul, integritas ini kan hadir pada tokoh yang memang sudah lama berjuang. Dan dihasilkan dari track record yang panjang dan lama. Oleh karena itu ya kita bahasa politik kita nilai, kita kuliti apakah bersih atau tidak, kan akan kelihatan tuh figur sosok capres-cawapres yang berkualitas itu akan ditemukan oleh masyarakat, Bang Radi. Narasi seperti itu, seperti Kang Ujang yang harus diungkapkan kepada publik sehingga kita juga bisa memilih
pemimpin dengan nyaman, terutama untuk isu-isu korupsi yang bersih mana gitu ya, kita bisa mencermati bersama. Terlepas dari adanya intervensi politik terhadap kasus hukum, jika publik menilai itu sudah bersih, pemimpin yang bersangkutan sudah bersih, pasti akan tetap dipilih begitu ya. Baik, terima kasih Kang Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, lalu juga ada dari Pukat UGM, Bung Zainur Rohman, dan juga juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Pipin Sopian yang juga mitra koalisinya Partai Nasdem ya. Terima kasih ya Bapak-bapak, selamat pagi, sehat selalu. Sama-sama Bang Radi, Bang Rohman, Kang Pipin. Saudara, Sapa Indonesia Pagi masih punya informasi menarik lainnya setelah jeda. Spesial Hari Batik kali ini akan kami hadirkan wastra atau kain tradisional Indonesia yang mendunia bersama desainer Merdi Sihombing. Selengkapnya sesaat lagi bersama rekan saya Adis Tilarasati.